Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mega Juniana Tadikara dari semester 3A. Di sini saya ingin mereview kembali materi mengenai tentang mata kuliah hukum pidana lanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SAMH, didampingi oleh asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SAMH, di mana pada pertemuan ke-10 ini adalah membahas lagi mereview kembali soal-soal UTS. Langsung saja, di mana saya akan mereview soal-soal UTS. Yang nomor 1 adalah percobaan diatur dalam pasal, berikan contohnya dan juga perhitungan sanksinya. Oke, langsung saja. Percobaan diatur pada pasal 53 KUHP, yaitu ayat 1 dan sampai ayat 4, di mana yang berbunyi pasal 53 KUHP ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 53 KUHP ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Kemudian saya akan memberikan contohnya. Contohnya, ketika ada seseorang, si A ini adalah niatnya yang pertama adalah akan bekerja. Tetapi setelah sesampainya di kantor, di parkiran, si A melihat ponsel yang tergeletak di HP si B. Kemudian muncul niat untuk melakukan kejahatan, yaitu melakukan pencurian, di mana si A ingin mengambil HP di motor si B, tetapi kepergok oleh si B. Kemudian langsung saja ke soal yang kedua, yaitu pasal 54 kenapa tidak dipidana. Sesuai bunyinya pasal 54 KUHP, yaitu mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Karena ada dalam buku 3, yaitu pelanggaran, di mana ketika melakukan pelanggaran itu tidak mendapatkan tindak pidana. Kemudian nomor 3, yaitu penyertaan diatur dalam pasal, sebutkan bentuk-bentuknya. Penyertaan diatur secara umum dalam buku 1 bab 4, bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Sedangkan secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP tindak pidana. Kemudian selanjutnya adalah ada bentuk-bentuk penyertaan, di mana bentuk-bentuk penyertaan yang pertama adalah yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga yang turut serta melakukan, yang keempat yang memujuk atau menggerakkan, dan yang kelima adalah yang membantu melakukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.